He's coming soon. Shalom Aleichem Kaverim. Ya, mari kita akan sebelum mendengarkan Dafar Elohim, kita akan terlebih dahulu kita akan berdoa untuk kita mendengarkan Dafar Elohim. Mari kita bersama-sama berdoa dan kita akan menyerahkan sepenuhnya pemberitaan Dafar Elohim ke dalam tangan Tuhan kita Yeshua Mashiach. Mari kita berdoa. Baru ata Yahweh Eloheinu melech olam, baru ata Yahweh Eloheinu melech olam, besem Adonai Yeshua Mashiach beruah kodes kila olam paet. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu karena hari ini engkau izinkan untuk kami boleh merenungkan Dafar Elohim-Mu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehilatmu dimanapun mereka berada saat ini dengan berkat yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berotoritaslah di tengah-tengah kami karena kami siap mendengarkan Dafar Elohim-Mu. Segala campur tangan kuasa lain yang tidak berasal daripadamu saat ini kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah hanya otoritas Ruach HaKodes yang ada di tengah-tengah kami demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan kembali belajar Dafar Elohim yang saya beri judul yaitu teamwork atau kerja tim. Saya yakin bahwa setiap kita sudah pernah yang namanya bekerja sama dengan orang lain. Tapi bagaimana kita akan bekerja menjadi tim yang baik, khususnya dalam dunia pelayanan. Mungkin saat ini kita belajar, kita berusaha untuk bekerja sendiri. Tetapi bagaimana kita akan belajar bersama-sama, yaitu kerja tim untuk kita menjadi sukses, juga suksesnya pun bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita akan baca terlebih dahulu kitab suci kita di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kelima ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-26. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan menyimak dengan baik. Dan terjadilah juga pada suatu hari ketika dia sedang mengajar, duduklah pula orang-orang Perusim atau Farisi dan para pengajar Torah yang datang dari semua desa di Galilea dan Yudea serta Yerusalem, dan kuasa Yahweh hadir untuk menyembuhkan mereka. Dan tampaklah orang-orang yang mengusung seorang yang terserang kelumpuhan di atas sebuah tempat tidur, dan mereka berusaha membawanya masuk dan meletakkannya di hadapannya. Namun karena tidak mendapatkan cara bagaimana mereka dapat membawanya masuk sehubungan dengan kerumunan orang itu, setelah naik ke atas atap rumah, mereka menurunkannya melalui atap itu bersama tempat tidur ke tengah-tengah di hadapan Yeshua. Dan ketika melihat iman mereka, dia berkata kepadanya, "Hai manusia, dosa-dosamu telah diampunkan kepadamu." Dan para ahli kitab dan orang-orang Farisi atau Perusim itu mulai bertanya-tanya, siapakah dia yang mengatakan hujatan? Siapakah yang dapat mengampunkan dosa kecuali Elohim saja? Dan setelah mengetahui sepenuhnya pergunjingan mereka, sambil menanggapi dia berkata kepada mereka, "Kamu mempertanyakan apa dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosa-dosamu sudah diampunkan, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Namun agar kamu mengetahui bahwa anak manusia itu mempunyai otoritas atas bumi untuk mengampunkan dosa." Dia berkata kepada orang yang diserang kelumpuhan itu, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, dan sambil mengangkat tempat tidurnya pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga dengan berdiri di hadapan mereka, seraya mengangkat tempat yang di atasnya dia terbaring, pulanglah dia ke rumahnya sambil memuliakan Elohim. Maka rasa kagum menerpa semua orang, dan mereka memuliakan Elohim dan dipenuhi rasa takut sambil berkata, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang ajaib." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita akan lihat ada beberapa orang yang datang bersama-sama. Oleh sebab itu di sebuah knesia atau di sebuah gereja itu yang datang pun beraneka macam, beraneka ragam. Ada orang yang sakit, ada orang yang sukacita, ada orang yang dalam kesusahan, ada orang dalam pergumulan, ada pula orang yang datang hanya untuk mencela atau mencari kesalahan orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, di situ ada ahli Torah.
di situ ada orang Perusim atau orang Farisi, tetapi di situ juga banyak kerumunan orang. Di situ banyak juga orang yang sakit datang. Yang jelas di situ juga ada Yeshua, di mana hadirat Yahweh ada. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dan kuasa Yahweh hadir untuk menyembuhkan mereka. Yang pertama saudara, orang yang tahu momen penting bersama dengan Yeshua. Kita harus menyadari bahwa ternyata momen-momen penting bersama Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Kebersamaan dengan Elohim, kebersamaan dengan Tuhan itu sungguh dahsyat. Inilah orang yang tahu momen yang sangat penting buat kita. Jadi tahu momen bagaimana kita bersama, apalagi di situ ada kuasa Yahweh yang hadir, ada kuasa Tuhan yang hadir untuk menyembuhkan. Artinya tahu momen persis di mana Tuhan hadir, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan tahu saudara di sini ya. Kita akan lihat di sini saudara dikasih oleh Bapa Yahweh. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada hal yang lain. Ada hal-hal yang lain saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Banyak orang yang datang tujuannya berbeda. Sehingga orang yang tidak tahu momen, orang yang tidak tahu hal-hal yang sangat penting, dia akan berkata, saya nanti tak menjumpai Tuhan setelah selesai ibadah saja. Nanti selesai ibadah saya akan menemui. Ini orang yang tidak tahu momen, pengennya hal diperhatikan pribadi, diperhatikan secara khusus saudara. Tapi tidak bisa merasakan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama saat berfellowship, saat menyembah. Yang kedua, ada orang bagaimana kalau yang punya rumah marah. Atau mungkin nak saya datang nanti nggak enak sama yang punya rumah. Saya nggak enak kalau saya datang nanti tempatnya penuh. Saya nggak enak kalau saya datang nanti cuma di luar. Nah ini orang yang tidak mau berusaha untuk menikmati momen bersama dengan Tuhan. Ada juga yang nanti saya mengganggu ibadah kalau saya datang sekarang. Artinya memang tidak ada orang yang tidak mau menikmati hadirat, tidak tahu momen penting kebersamaan dengan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, orang yang sifatnya tidak mementingkan diri sendiri adalah cara kerja tim yang baik. Orang yang luar biasa adalah orang yang tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang penting saya dapat hadirat Tuhan, saya menikmati, tidak. Tetapi dia bagaimana bisa bahwa hadirat Tuhan itu dirasakan bersama-sama. Menikmati hadirat Tuhan dalam kebersamaan itu luar biasa. Yang ketiga, semangat kerjasama, kerja tim, bekerja bersama-sama itu hal luar biasa. Coba bayangkan orang lumpuh itu kalau tidak ada 4 orang yang mengusung, jelas gak mungkin dia bisa datang, apalagi kerumunan orang banyak. Pasti mau masuk pun kesulitan. Normal pun bisa jalan pun tidak mungkin bisa masuk ke dalam. Apalagi kalau dia lumpuh saudara. Kalau tidak ada orang yang membantu. Orang lumpuh itu tidak mungkin berada di depan Yeshua atau di dekatnya Yeshua jika tidak ada orang yang mengangkatnya. Nah kebersamaan tim itu membawa orang bisa menuju kesembuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kerinduan kita harus bisa. Coba perhatikan juga waktu bangsa Israel perang melawan orang Amalek. Di situ ada Yehosua panglima perang yang begitu luar biasa, mengalahkan banyak musuhnya. Tetapi kalau tidak ada kerja tim yang baik, begitu juga ada nabi besar yang luar biasa yaitu Mose saudara. Tetapi kalau Mose pun mengangkat tangan terus, dia akan pernah capek saudara tangannya. Oleh sebab itu ada kerja tim yang baik. Ada Yehosua yang berperang, yang menjadi panglima perang. Ada Mose yang selalu berdoa menyerah kepada Tuhan. Ada juga Harun dan Hur yang selalu menopang mengangkat tangan Mose. Kerja tim yang baik ini menghasilkan kemenangan yang luar biasa. Yang keempat saudara, kepercayaan yang teguh bahwa Yeshua adalah satu-satunya jawaban. Orang yang berhasil meyakinkan orang lumpuh itu untuk ketemu Yeshua, kesetiaan, kesehatian, dan untuk mempercayai mujizat bahwa hasilnya sangat luar biasa. Coba, saya yakin orang lumpuh itu bisa saja bisa merasa rendah diri saudara. Aduh saya nggak mungkin bisa ke sana, apa mungkin Tuhan menyembuhkan saya. Tetapi 4 orang ini meyakinkan bahwa kamu pasti sembuh. Di tangan Yeshua kamu pasti sembuh. Ini meyakinkan untuk membawa dia.
sekalipun kesulitan yang luar biasa yang dihadapi. Buktinya 4 orang ini pun mau masuk pun sulit, tetapi dia berani meyakinkan. Banyak orang yang putus asa, begitu mau berjumpa tidak bisa, sudah tidak bisa mau masuk kembali. Sudahlah, nggak usahlah, saya nggak sanggup nih masuk lagi. Tetapi dia bisa meyakinkan orang ini sekalipun harus menjebol atap orang, menjebol atap rumah orang, saudara. Dengan usaha dan kerja keras tim yang baik dan solid, bahkan sampai menjebol atapnya orang, rumahnya orang pun mujizat terjadi. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di sini kita lihat ternyata kerja tim itu luar biasa. Di sebuah gereja tidak mungkin hanya pengkhotbah saja yang ada. Di situ dibutuhkan worship leader, singer, pemain musik. Main musik pun memang oke lah, bisa satu gitar bolong bisa, atau gitar biasa bisa digunakan. Tetapi jauh lebih bagus kalau kerja tim itu menjadi luar biasa, saudara. Ada usher yang bagian senyum menyambut kehilat datang, ada bagian gembala atau pengkhotbah yang menyampaikan pesan Tuhan, ada bagian worship leader dan juga tim musik yang mengangkat hadirat Tuhan. Ada tim yang khusus, yang luar biasa, yang bisa menjadikan kita diberkati luar biasa. Nah, saudara yang dikasih, siapakah sekarang kita akan ada pertanyaannya? Nah, bagaimana kita, golongan mana yang kita akan ikuti? Apakah saya golongan perusim, orang yang cari kesalahan orang lain, atau saya golongan ahli Torah, atau saya mau golongan orang banyak yang suka rindu melihat keajaiban mujizat, atau saya mau jadi golongan tim, kerja tim yang baik 4 orang dan 1 orang lumpuh tadi, yang bekerja sama dan berani meyakinkan bahwa di dalam Yesua ada mujizat yang luar biasa. Mana yang kita akan pilih, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kemudian yang kita akan lanjutkan, poin yang kedua, rumah siapa yang dibongkar tadi, saudara? Pasti jelas itu rumah pribadi orang, karena itu bukan bait kneset, bukan bait suci, saudara. Di rumah orang yang ada di situ, kalau kita tahu, saudara, dan terjadilah pada suatu hari ketika dia sedang mengajar, duduklah. Nah, mengajar di situ di rumah seseorang. Ya, saudara yang kasih, yang datang dari desa Galilea, di desa di Galilea dan Yudea mereka datang dari mana-mana. Dan tampaklah orang yang mengusung. Nah, bayangkan, rumahnya orang dijebol. Kira-kira yang punya rumah nyaman enggak? Yang punya rumah itu oke apa tidak? Yang punya rumah mengizinkan enggak? Butuh waktu berapa lama untuk membongkar rumah orang, saudara? Sedangkan begitu berharganya 1 jiwa untuk diselamatkan, untuk disembuhkan oleh Tuhan. Nah, saudara, sekarang pertanyaan yang kedua adalah, siapa kira-kira yang memperbaiki atap rumah orang itu? Siapa yang memperbaikinya setelah kejadian itu selesai mujizat? Saya yakin banyak orang berlomba-lomba datang menyaksikan mujizat. Tetapi siapa kira-kira yang nanti akan membereskan? Coba kalau seandainya ada KKR yang besar di lapangan, saudara yang dikasih, pasti dibuat panitia yang besar, panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatu. Terus siapa yang akan membersihkan lapangannya? Pasti orang cuma heboh dengan mujizatnya, tetapi sampahnya lupa, sehingga hanya panitia yang diserahkan. Nah, sekarang kalau zaman Yesua, siapa panitianya? Siapa yang membersihkan? Siapa yang menambal? Siapa yang memperbaiki atap rumah orang itu? Apakah Yesua, saudara? Kita akan lihat siapa yang menambal atapnya kembali setelah dibongkar, saudara. Siapa yang memperbaikinya? Yang pertama, orang banyak itu cuma menonton, saudara, menyaksikan apa yang terjadi. Mereka tidak terlibat untuk merapikan, karena orang cuma heboh, saya pengen menyaksikan keajaiban. Sehingga begitu orang melakukan KKR, keajaiban luar biasa, orang cuma heboh, wah dahsyat, Tuhan kita ajaib. Tapi merasakan nggak saya? Coba, saya bisa merasakan nggak kalau saya juga menikmati hadirat Tuhan luar biasa? Atau cuma kagum dengan orang lain yang rasakan? Sehingga banyak orang takjub dengan keajaiban yang dialami orang lain, tapi dirinya sendiri tidak merasakan. Kerugian kalau kita punya Tuhan yang ajaib tapi tidak pernah merasakan keajaibannya. Rugi kalau kita tidak melihat kedahsyatan Tuhan kita, padahal Tuhan kita itu dahsyat. Hanya orang lain yang melihat dan merasakan mujizatnya. Coba, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Kalau seandainya kita punya rumah dibongkar orang ditinggal, saya yakin orang itu sekalipun habis menikmati hadirat Tuhan, dia akan merasa kecewa. Kenapa rumahku dibiarkan berantakan? Jangankan atapnya diperbaiki, berantakan saja orang sudah bisa kecewa. Rumahnya dipakai ibadah heboh sukacita, tapi begitu pulang cucian banyak, cucian piring, bentak makan berantakan, orang bisa kecewa, saudara. Yang kedua, orang banyak selain jadi penonton. Yang kedua adalah ahli Torah. Pasti tidak mungkin dia, karena dia seorang yang selalu menjaga wibawanya, nggak mungkin memperbaiki atap orang itu. Pasti mereka selalu dimanapun Yesua berada, dia selalu ikut, selalu melihat, tetapi bukan tujuannya untuk mengikuti, saudara. Dimanapun Yesua berada, bukan selalu untuk mengasihi Yesua atau ikut ibadah, tetapi untuk mencari kesalahannya Yesua. Buktinya tadi waktu Yesua berkata dosamu sudah diampunkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa? Dan para ahli kitab dan orang Farisi itu mulai berkata, siapakah dia yang mengatakan hujatan, mencari kesalahannya. Kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah orang yang mengikuti kita cuma untuk mengkritik kita? Banyak, saudara. Banyak orang yang mengidolakan tapi isinya untuk mencela, mengkritik, mencari kesalahan orang. Dan itu banyak, saudara, yang di sekitar kita. Sehingga senangnya hanya mencari kesalahan orang. Apa? Kebaikannya tidak pernah dilihat. Apa yang kita kerjakan tidak dapat penghargaan, tetapi selalu mengkritik, selalu hal yang salah. Yang ketiga adalah kelompok-kelompok simpatisan yang selalu berkata berkati aku, yang selalu saya sembuhkan aku Tuhan, tapi hanya untuk mencari kesembuhan, untuk mencari berkat. Selebihnya itu sudah, kalau saya sudah diberkati selesai, kalau saya sudah dapat kesembuhan selesai. Jadi fokusnya hanya mujizat, saudara. Begitu sudah dapat mujizat selesai. Tuhan tolong saya sakit luar biasa, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi begitu dapat mujizat lupa, saudara. Ada orang Tuhan berkati saya, begitu sudah diberkati lupa kembali sama Tuhan. Ini adalah orang yang golongannya simpatisan. Yang keempat, ada orang yang heran, takjub dengan mujizat Tuhan. Sibuk mencari kemana-mana, di mana ada ibadah, selalu dia datang kemana-mana untuk melihat, menikmati mujizat yang Tuhan berikan. Waduh, luar biasa, di sana Tuhan membuat kesembuhan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati bangkit, bahkan orang tuli mendengar dan sebagainya. Tetapi dia hanya menonton, melihat saja, tidak merasakan. Artinya adalah mereka mengabaikan yang nampak, saudara. Tidak penting, tidak memiliki dampak luar biasa, hanya takjub. Pokoknya yang penting Tuhan saya hebat, tapi tidak merasakan, saudara yang dikasih oleh. Yang kelima, orang yang datang hanya berdesak-desakan, pasti tidak mungkin memperbaiki atap, karena sekali lagi dia hanya sekedar ingin melihat. Jangankan untuk memperbaiki, saat orang lumpuh diusung saja belum tentu dia ngasih jalan untuk lewat orang lumpuh itu. Artinya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pasti saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak lakukan itu. Jangankan mau memperbaiki rumahnya orang, lawang orang lumpuh lewat aja tidak dapat jalan kok, tidak memberi jalan, tidak memprioritaskan orang yang mengalami kelemahan. Bagaimana mungkin dia mau memperbaiki tempatnya orang lain, membersihkan orang lain? Yang keenam, apakah keempat orang itu juga setelah membawa orang lumpuh itu kepada Yesua juga mau memperbaiki atapnya orang? Kita tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak diceritakan hal seperti itu. Tetapi tim yang baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tim yang baik, saudara, adalah orang yang mau melakukan tugasnya itu sampai selesai. Orang yang mau melakukan tugasnya itu sampai selesai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya kasih kesaksian. Saya bersama teman-teman dari satu kampung melakukan touring sepeda, yaitu ke Borobudur. Dan sekali waktu kita dikasih tempat di daerah Rindam di Magelang. Saudara, saat kita sudah selesai ngumpul, kita pulang kembali dengan selamat, semuanya berjalan dengan baik. Saya memberikan masukan kepada banyak orang untuk membersihkan tempat.
Artinya kalau kita sudah difasilitasi orang, kita tahu bahwa kita juga harus membersihkan. Tidak ada boleh satu sampah pun, sekalipun saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang tuan rumah bilang nggak apa-apa, nanti kami yang membersihkan. Tetapi bentuk tanggung jawab yang baik adalah kita harus mau membersihkan saat kita sudah dipinjami tempat. Ini kerja tim yang baik, saudara. Kalau kita mau, apalagi saya sudah mendapatkan mujizat yang luar biasa, kesembuhan. Saya sudah bisa membawa orang yang sakit datang sama Tuhan, artinya membawa jiwa untuk bertobat. Kita pun harus bisa menjadi saksi untuk memberkati dengan cara memperbaiki atapnya orang yang sudah kita perbaiki, yang sudah kita bongkar. Artinya kita menjadi tim yang baik dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi orang yang mau kerja dengan baik, orang yang mau melakukan tugas kita dengan baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melakukan tugas kita sampai selesai, bukan hanya sampai setengah, tetapi kita memperbaiki tambal atap. Gambaran tentang ini adalah sebuah rumah Tuhan. Gambaran ini adalah tentang sebuah keluarga. Bagaimana mau nggak kita memperbaiki atap rumah kita yang bocor? Di mana rumah itu terjadi mujizat buat kita. Saya yakin setiap orang pasti yang sudah berkeluarga punya rumah tangga. Jangan sekali-kali kita membuka celah dengan atap yang bocor. Karena di mana rumah itu tempat kita berteduh, di situ juga kita akan memperbaikinya. Di mana mujizat terjadi. Begitu juga saat kita kerja di sebuah gereja, atau kita melayani di sebuah gereja, di sebuah kehilat, di sebuah Bet Knesset, saudara. Bagaimana yang harus kita lakukan? Jangan setelah kita membongkar untuk melihat mujizat kita membiarkannya, tetapi mari kita memperbaikinya supaya celah itu tidak akan masuk, sehingga kita menjadi kerja tim yang baik. Kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat kita ada orang yang jadi worship leader, harus ada singernya paling tidak, supaya yang worship leader ada yang menopang singernya sehingga suaranya menjadi bagus. Kenapa yang main musik harus beberapa orang yang ada? Karena ini tim supaya saling menopang satu dengan yang lain. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pesan dapar Elohim disampaikan kepada kita. Mari kita menjadi kerja tim yang baik untuk kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau kita mau melakukan tugas kita ini sampai selesai, maka kita akan menjadi kerja tim yang baik buat siapapun. Lakukan dimanapun. Kerja tim yang baik buat lingkungan kecil saudara, yaitu keluarga. Mulai suami, istri, anak, orang tua, kita menjadi tim yang baik. Jadi tidak perlu harus disuruh melakukan pekerjaan. Begitu juga di dalam sebuah lingkungan gereja. Kita juga melakukan tim yang baik. Bagian kita masing-masing, tetapi saling menutupi satu dengan yang lain. Bukan mengumbar kekurangan orang lain, tetapi justru memperbaiki dan menutupi kekurangan orang lain. Mungkin suaranya kurang bagus, tetapi dia bisa membantu pelayanan di tugas yang lain. Mungkin dia orang yang bisa tugasnya murah senyum, dia menjadi bagian asar yang baik. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kita kerjakan menjadi tim yang baik. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, orang lumpuh tidak akan bisa menikmati mujizat Tuhan kalau tidak ada yang membawa. Artinya tim yang baik yang bisa meyakinkan orang itu untuk sembuh. Mulai sampaikan kepada orang lain bahwa Yeshua HaMasyiah adalah sumber keselamatan yang luar biasa, sumber kesembuhan yang luar biasa buat kita. Nah, lakukan untuk semua orang datang hadirat Tuhan. Yang terakhir, gunakan momen yang terbaik saat kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita harus peka menikmati hadirat Tuhan. Seperti ayat yang tadi kita baca, di mana kuasa Yahweh terjadi menyembuhkan. Itu adalah momen yang terbaik. Saat kita tahu momen yang terbaik bersama dengan Bapak Yahweh, gunakan momen itu. Jangan melewatkan sedetik pun saat kita bersama dengan Tuhan. Gunakan waktu yang terbaik bersama dengan Abah Yahweh Besem Yeshua HaMasyiah. Maka mujizat terjadi dalam hidupmu, mujizat terjadi dalam rumah tanggamu, mujizat terjadi dalam usahamu, mujizat terjadi dalam keluargamu, bahkan mujizat terjadi dalam pelayananmu. Di dalam sebuah gereja, tim yang baik, mulai dari gembala sampai seluruh kehilat, akan menjadi sesuatu yang kuat, dan mujizat demi mujizat terjadi.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pesan dapur Elohim, mari kita melayani dengan tulus hati untuk kemuliaan Aba Yahweh bersih Yeshua Masiah, saling membantu dengan yang lain, memberikan jalan yang terbaik buat saudara-saudara kita supaya datang bisa menikmati hadirat Tuhan, memberi tempat yang terbaik untuk saudara-saudara kita supaya bisa menikmati hadirat Tuhan, bahkan bisa merasakan mujizat Bapa Yahweh bersih Yeshua Masiah bersama-sama. Sukses besar buat kita semua. Aba Yahweh bersih Yeshua Masiah memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh, hari ini Engkau mengajar kami untuk kami menjadi tim yang baik dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada, bahkan di masyarakat lingkungan kami berada, supaya segala sesuatu mujizat terjadi. Bukan hanya kami yang merasakan, tetapi setiap orang bisa menikmati hadirat Tuhan dan menikmati mujizat dari Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, mempelaimu berhenti menyampaikan dapur Elohimmu, tapi mempelaimu percaya bahwa Ruach HaKodes selalu berbicara kepada kami demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin.